Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Selamat tahun baru, Happy New Year. Semoga tahun 2023 penuh keseruan ya, dengan kesayaan yang baru. Oke, ini Bang Aswar udah datang belum ya? Belum ada ya? Oke. Saya ini dulu Mbak Sani. Halo Mbak Sani. Oh, Bang Aswar baru masuk. Oh, Bang Aswar udah Mbak Sani, gimana tahun baru ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur cepat malahan. Oh, tidur cepat sama-sama. Sama ya. Nah, Bang Aswar udah masuk. Kita masih melanjutkan bahasan yang kemarin pada penutup tahun ya, masih tentang kesayaan. Nah, mungkin sekarang yang kebalikannya ya. Kalau kemarin kan pola-pola destruktifnya. Nah, sekarang Iya, kita betul. akan untuk kebalikannya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk malam hari ini. Selamat malam, Bang Aswar. Selamat malam. Oke, Bang, silakan dimulai aja. Soalnya di tempat saya berisik banget. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aswar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Jadi kita lanjutin kita lanjutin obrolan kita ya tahun lalu. Jadi tahun lalu itu kita pembahasan terakhir pola-pola destruktif ya. Iya, betul Bang. Dan pola-pola destruktif itu memang sudah jadi, dia bukan kebalikan sebenarnya. Jadi itu namanya nature. Jadi dalam dimensi, jadi ada sebuah jenis kesayaan gitu ya. Nature-nya itu adalah ya destruktif. Jadi itu nggak ada pilihan lain, lampaui jenis ini atau tetap seperti itu gitu. Tetap seperti itu. Jadi ini itu pemahaman yang jadi jenis-jenis kesayaan ini sudah ada, sinyalnya terganggu. Ya, jadi pola-pola kesayaan, jenis-jenis. Jadi jenis-jenis kesayaan itu sudah ada nature-nya gitu. Itu yang paling pokok, bahwa jenis-jenis kesayaan itu sudah ada nature-nya, dan nature ini tidak bisa dihancurkan. Dia adalah, kalau kita nyebutnya itu, wajahnya sendiri gitu. Hanya saja kemudian wajah itu, karena kita yang mengalami dualitas pada kesayaan kita, wajahnya itu nampak buruk. Makanya entah itu pada setiap zaman, katakan Rasul atau Resi, dia nggak bisa mengubah jenis nature dari setiap jenis kesayaan. Nggak bisa itu. Sudah kehendaknya begitu. Hak senyata kebenaran itu
Hanya saja karena jiwa masih mengalami dualitas pada kesayaannya sendiri, maka yang hak itu nampak seperti yang batil. Jadi mau nggak mau memang apa ya? Kita nggak bisa berharap bahwa tidak hujan kalau kita masih di bumi gitu. Karena itu memang nature-nya kan. Karena itu memang nature-nya. Maka solusinya itu adalah nggak bisa pindah juga. Mau nggak mau lampaui setiap nature ini. Setiap apa? Bukan setiap nature. Ya, lampaui setiap jenis. Ilmui gitu. Kalau dihindari, nggak bisa itu. Kalau dihindari, nggak bisa. Dan kita kan dari dulu itu sudah menemukan 6 jenis kesayaan lengkap dengan nature-nya per 5 poin. Cuma orang kan udah fokus ke situ ya. Jadi orang itu belajarnya tidak fokus ke temu kenali. Harusnya itu kan kalau kita belajar ilmu itu fokus temu kenali dulu. Temu kenali. Lalu kemudian setelah ditemu kenali baru didefinisikan. Definisi bedakan. Tahapnya ini kan. Setelah itu, setelah didefinisi dibedakan, bedakan baru definisikan. Sama aja ini. Ya. Definisi itu kan menjadi pembeda. Ya, bedakan atau definisikan. Kemudian ukur, baru gunakan. Ukur, namai, ya. Atau namai dulu baru ukur boleh. Terserah ini kan kualitatif, kuantitatif. Baru digunakan. Nah ini kita kan pola pikirnya itu langsung pingin gunakan. Kalau itu adalah nature objektif bisa. Nggak usah temu kenali, nggak usah bedakan definisikan, nggak usah ukur namai, store duit, telan itu pil koplo, bisa tuh mabuk. Tapi kalau nature kesayaan tuh nggak bisa begitu. Mau nyerahkan uang 1 tronton untuk misalnya dibawa ke katakan jenis kesayaan yang lain, nggak bisa. Orangnya sendiri harus progresif. Orangnya sendiri yang harus progresif. Nah, untuk progresif itu dibutuhkan apa ya? Yang dibutuhkan itu adalah temu kenali setiap jenis ini. Mumpung sudah disebutkan itu ada. Yang kemudian dari yang 6 jenis ini, dan ternyata setiap jenis itu kualitas pancarannya beda. Kualitas pancarannya beda. Nah, dari kualitas pancaran inilah kemudian tuh kita bisa membuat definisi. Ya kan? Kalau hanya jenis tidak bisa definisikan. Bagaimana mendefinisikan kelapa dan pohung? Ya gitu aja gitu. Lihat sendiri sana. Ya kan? Tapi karena dia membawa kualitas, membawa sifat, disitulah baru bisa kita tarik definisi berdasarkan karakteristik masing-masing. Jadi kalau pohung itu modelnya begini, sifatnya begini, kalau kelapa ya begini-begini gitu. Itu kan sudah ada sifatnya. Setelah itu baru diukur, ya, baru diukur, dinamai, baru digunakan menjadi, ya itulah menjadi kebiasaan. Jadi memang ini teman-teman ya. Jadi kalau belajar peta kesadaran itu seperti tulisannya Bang Tommy ya, Bang Tommy tadi pagi ya, Tommy Prayoga menganalogikan antara peminum kopi dengan penikmat kopi.
Kalau peminum kopi itu kan minumnya kopi saset. Itu sebenarnya nggak ada kopinya itu. Itu hanya esensnya kopi gitu ya. Kopinya itu paling itu hanya mereknya, merek kopi. Gulanya yang banyak, krimernya yang banyak. Bukan kopi sebenarnya. Mungkin hanya aroma kopinya aja. Kalau diperiksa itu kopinya tinggal setetes keringat. Nah, itu ada yang model begitu. Jadi dia ya belajarnya itu tidak melalui tahapan ini. Pingin langsung gunakan gitu. Pingin langsung gunakan. Kalau penikmat kopi kan enggak. Itu baru lihat aja dia nyentuh gelasnya sudah tahu. Ini kopi tadi dididihkan airnya ini kurang 5 derajat. Sudah tahu dia. Karena dia memang temu kenali. Dari situ dia bisa bedakan. Dari situ dia bisa ukur. Nggak langsung diminum kalau penikmat kopi itu. Diwangi-wangi dulu. Bukan dicium. Astagfirullah. Ini kalau jomblo ini ngatanya cium aja. Maksudnya itu bukan dicium. Dihirup dulu aromanya itu. Kok main cium aja sih kamu, Salis? Aduh. Ini Bang Salis ini ganggu konsentrasi. Ini kedengaran Mas Imam tuh. Nah, dengar Mas Imam. Diendus. Nah, diendus dulu. Jangan langsung dicium. Aduh. Ya kan. Kalau penikmat kopi itu ya kayak gitu udah tahu dia. Oh ini kurang ini. Ya dihirup dulu. Wes. Mencium aja ini. Aduh, parah ini. Nah, jadi belajarnya ini memang ini harus fokus. Saya aja pengalaman pribadi dari 6 jenis ini temu, kenali, bedakan itu 21 tahun loh, butuh waktu 21 tahun. 21 tahun itu. Jadi 21 pengalaman 21 tahun. Itu saya hitung sejak SMP. SD nggak saya hitung. Kalau saya hitung lagi tambah lama lagi. Sejak SMP kita temu, kenali, jenis kesayaan dimensi keempat itu tahu. Diajarin. 3-4 itu kalau tahu 3, sadar 3 karena sudah di 4 gitu kan. Dari SMP, SMA itu nggak nambah temuan jenis kesayaan. Nggak nambah sama sekali. Ke Jogja setahun nggak nambah. Setelah ketemu Mbah baru nambah. Dan dulu dari 3, katakan ini kita dimensi ya, dari 3 ke 4 ini lama ini. SMP tahun 9 kelas 1 lah. Tahu kita dimensi keempat itu. Karena waktu itu ada penatarannya gitu. Terus ada praktikum biologi waktu itu kita sekolahnya sudah punya laboratorium, saya sekolahnya itu. Laboratorium biologi. Waktu itu kita sudah belajar tentang cara berpikir ilmiah. Ada 6 tahap. Ada 6 cara berpikir ilmiah. Masih hafal saya itu. Karena itu saya ingat betul titik tolak ke dimensi keempat kesadaran tuh. Dimensi keempat. Tuh, Liz, jangan tergesa-gesa. Desire-nya di ini dulu ya. Ini pesan dari senior. Jadi itu, nah, jadi orang bisa saja itu. Dari dimensi keempat dia ke dimensi ke-8 bisa. Karena itu jenis. Oh, ini ada ini tuh. Waktu pertama kali saya sama Mbak itu langsung tuh. Oh, ada ini. Terus hilang. 6 hari hilang. Kembali lagi ke rumah masing-masing. Itu belum rumah saya, tapi saya tahu itu ada itu gitu. Dan cara untuk ke sana, untuk ke sini tahu. Diberi ijazah. Mungkin apa ya, kayak diberi kuncinya, kamu baca apa ijazah ini, kamu bisa masuk lagi ke sana. Ijazahnya apa? Enggak diturunin lagi.
sudah ada ilmunya kok. Sudah ada ilmunya, tinggal progresif. Jadi dulu itu lebih tahu dimensi ke-8 itu. Tapi 6 hari aja nongkrong di sana, udah putih gitu, udah nggak enak makan, udah nggak tahu itu siang atau malam tuh udah nggak ada bedanya gitu. Setelah itu 6 hari kembali ke rumah, jadi hanya rekreasi. Setelah itu baru nggak ke sana lagi, kecuali ke pepet. Tahu kalau di sini ini enak gitu. Kemudian itu tahun 2004 nih, saya masih ingat tandanya. Kalau di sini saya masih ingat nih, dimensi keempat itu kelas 1 SD, kelas 1 SMP. Kita belajar biologi. Itu semester cabut 1. Kita sudah belajar cara berpikir ilmiah. Penatarannya itu SMP. Ingat betul. Tahun 96 lah ya. 96. Masih ingat ruangnya itu karena saya mendapatkan, oh ini bedanya orang nggak sekolah dengan yang sekolah. Jadi kalau orang yang nggak sekolah itu nggak ada konsep untuk memahami pengalamannya. Karena di SD kita nggak ada konsep gitu. Nggak ada konsep. Setelah di SMP, nggak bisa kita ngomong kalau tanpa konsep. Di situ kita tiap hari bikin makalah. Kami dulu ke SMP bikin makalah tiap hari. Bikin makalah. Diskusi terus. Oh ini bedanya nih. Kemudian ini kalau di sini masih ingat tanggalnya tuh. Tanggal 26 bulan Februari 2004. Kayak menemukan ada ini gitu. Oh ada planet ini gitu ya dalam ada jenis kesayaan ini gitu dalam diriku. Dan semua ini tuh ini bukan semuanya ya. Ini baru sebagian aja gitu. Makanya kita enggak terlalu berani ngomong sampai katakan 7 jenis karena itu belum diobservasi kok. Hanya dengar katanya ada tapi belum pernah ke sana kan. Jangan. Jangan. Kemudian dia turun ke dimensi ke-7 itu nemunya kalau dimensi ke-7 ini nemunya 2010-an. Nemu dulu aja ada ini. Tapi belum tahu secara progresif tuh kalau dari sini ke sini gimana? Belum tahu, nemu terus balik lagi gitu loh. Hanya nemu, belum diolah jenisnya itu. Tapi tahu ada itu gitu. Kemudian setelah 2010 ya 65 itu 1 tahun tuh. Saya ketemunya itu di buku-buku sains. Ada jenis ini loh. Kalau dimensi 5 saya ketemunya itu di buku Biology of Belief, modelnya Bruce Lipton. Ada lagi yang ini gitu. Seru gitu. Saya masih ingat. Jadi saya baca Bruce Lipton tuh kalau nggak salah itu 2009. Tapi ada planetnya itu ya 2010-an. Jadi antara 7, 6, 5 itu dekat semua itu waktunya. Bisa saya kenalin gitu. Dari situ kemudian tuh saya bisa menyaksikan bahwa ternyata batinku ini dominannya di 34. Makanya ketika 2012 itu buka showroom, ini saya sikat betul itu. 34-nya saya jagain gitu. Kamu bikin miskin ini, bikin madesu. Awalnya itu gitu, karena tahu ada ini gitu. Dan saya melihat bahwa saya nggak selalu di sini gitu. Lebih banyak justru di sini. Di 34. Itu titik apa ya? Ya dominannya lah secara kolektif. Jadi teman-teman ya memasuki 2023 ini fokus pada mengenali jenis kesayaan, dalam hal ini mengenali nature-nya, nature utamanya dan spektrumnya gitu. Fokus ke situ. Dan ini saya lagi lagi membuat peta. Ini ya bisa bikin begini. Ini udah 850 nih. Saya bikin spektrumnya per 5. Udah saya kode-kode kasih angka.
Ini angka-angka rahasia, angka dari mana Bang rahasia pokoknya ini. Ya maksudnya itu biar teman-teman, oh setiap jenis kesayaan itu spektrumnya, jenis pancarannya ada dan spektrum pancaran itu ada gitu. Dan itu harus diukur. Harus diukur. Dan ini sebenarnya itu ada dalam setiap diri masing-masing. Hanya saja belum mengidentifikasinya gitu. Belum mengidentifikasinya. Masih betah di dimensi ketiga sambil berjuang. Padahal kalau kita lihat jenis kesayaan dimensi ketiga itu isinya cuma 3 jenis secara umum seperti yang dibahas tadi pagi. Penderitaan, kegagalan, dan kebosanan. Hati-hati. Ya tadi pagi dibahas. Yang bosan sama suami itu udah pasti itu ini itu. Penderitaan tuh mulai 75 sampai 5 lah. Ini adalah ciri kematian spiritual itu. Kematian spiritual. Saya udah lagi bikin mapping untuk menemani teman-teman yang mastering ini. Harus saya bikinkan dulu, baru saya uji. Saya udah dahului ini. Kalau kegagalan ini ini kondisinya itu dia kondisi yang tuli bisu secara spiritual. Tuli bisu, makanya gagal terus secara spiritual. Kalau yang bosan ini buta spiritual dia, buta dimensi. Kebutaan. Ini aja spektrumnya itu kalau kebosan ini, kebutaan dimensi ini 125 sampai 199. Itu Jenny udah kemarin bantu metakannya itu, banyak juga. Catatannya Jenny ini banyak sekali. Mana tuh ya? Kalau teman-teman nggak ngerti jenis kesayaan, udah pasti itu ini. Kalau nggak ngerti jenis kesayaan tuh nggak akan paham jenis spektrumnya gitu. Nggak akan paham jenis spektrumnya. Nah ini kemarin tuh Jenny per 5 poin udah nyatat Jenny, itu udah pintar anak itu. Tadi makanya udah ngajar dia. Iya, Ustazah Jenny itu. Karena bantuin saya kemarin itu dari 5 tahu dia. Karena dalam dirinya ada. Dari 5 sampai 150 udah ngajar dia. Ya karena dia tahu ini dalam diriku gitu. Udah nyatat dia. Pasangan dualitas dan non-dualnya. Jadi dalam diri masing-masing itu ya, bukan di luar. Bukan di luar. Nah, sementara spektrum kegagalan ya, kegagalan itu 120 sampai 80. Itu kalau sering gagal udahlah pasti nature-nya ini. Bisa diperiksa. Kalau bosan pasti nature-nya ini. Bosan dalam hidup gitu. Kemudian kalau penderitaan mulai menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, itu udah pasti dia di bawah 75. Nah, 3 jenis ini, 3 pancaran dimensi ketiga ini, kalau dimensi keempat itu dia lari keluar, tidak mau menyaksikan ini di dalam, nggak mau dia. Sakit soalnya. Makanya kemudian tuh yuk healing, yaitu untuk mengalihkan tinjauan ke dalam, lalu kemudian tinjauan keluar. Itu cara dimensi keempat.
terlalu menyakitkan kalau melihat ke dalam seperti ini. Jadi dia pendekatan dimensi keempat itu adalah tadi pagi itu kalau transendensinya itu diregani. Apa diregani itu ya? Nominal. Kita bayar dendanya saja. Kita bayar dendanya. Kafaratnya. Itu ciri, kalau dimensi keempat itu cirinya dia bukan lagi kematian, bukan tuli bisu, bukan kebutaan, tapi kekurangan dimensi. Kekurangan dimensi spiritual. Sudah spiritual, tapi masih kurang itu. Makanya dia harus bayar kalau mau happy. Diregani dia. Kata orang Jawa gitu. Kalau 34 ini, itu dia menjadi pelaku korban dari penderitaan, kegagalan, dan kebosanan. Pelaku korban. Seperti itu. Dimensi keempat ini nih yang orang kemudian tuh kalau mengalami kebosanan pada dirinya, kemudian getaran kegagalan itu muncul, getaran penderitaan itu muncul, dia akan keluarkan uangnya untuk menutupi efek dari 3 jenis pancaran kesayaannya ini. Itulah yang dimanfaatkan oleh industri. Ya, salah nggak? Enggak, memang dimensi keempat itu memang begitu. Dimensi keempat itu memang begitu. Jadi dampak dari pancaran ini bukan dilarutkan, tapi diregani. Pakai bahasa Jawa aja. Bukan dihargai. Dibayar. Bayar denda. Bayar denda. Bukan dihargai, dibayar. Pokoknya kalau orang Jawa tahu lah diregani itu apa. Karena ya ditebus. Teman-teman yang mau tahu ya bagaimana dinamika energi dimensi keempat ini ketika menghadapi dimensi ketiga ini, nonton lagunya Agnes Monica. Judulnya Matahariku. Dia tahu di sana ada matahari, tapi aku nggak bisa menembus waktu. Itu lagunya Agnes Monica. Matahariku. Seperti itu nanti keadaan orang yang mengalami keterbatasan dimensi, tahu ada di sana. Tapi aku nggak punya energi untuk melampaui waktu. Karena di sana itu di luar ruang waktu gitu. Kalau melampaui ruang dia punya duit banyak. Yang dinyanyikan Agnes tuh, aku nggak bisa membayar berapapun untuk melampaui waktu. Situ kemudian tuh mati dia. Coba kita putar, mau nggak? Matahari. Ya, putar gitu. Bang, putar Bang. Putar, ya. Jangan lupa sawerannya ya. Kalau Sani sering nyanyi lagu ini Bang, kalau lagi di Westing. Ya itu apa ya? Lagunya Agnes tuh menunjukkan dia tahu dia apa pintu keilahian itu pernah terbuka tapi tertutup gitu. Dan dia tahu ada itu, tapi dia nggak bisa ke sana lagi gitu. Dan dia melihat kehidupan di dalam ruang ini ya sejuta warna pelangi, tapi itu luluh sebenarnya. Dan dia hanya butuh satu cahaya suci gitu. Nah, pelangi itu kan hanya pantulan kan itu. Pantulan. Tidak sejati gitu. Bayangin dia telah membayar sejuta warna pelangi dalam hidupnya. Ya kan? Karena terbatas dimensi gitu. Karena terbatas dimensi. Itu orang-orang kaya itu yang begitu itu. Foto-foto ke Singapura, iya itu kamu foto ke sana itu
Yaitu sebenarnya untuk mencari cara melampaui ini itu apa. Akhirnya difokuskanlah ke objek luar. Difokuskanlah ke objek luar, di foto-foto yang indah. Itu sebenarnya tambaan. Itulah yang dibilang Agnes, yang kamu foto-foto di luar, ya, taman bunga, singa kencing di mulut, itu sejuta warna pelangi itu. Yang kamu regani untuk ke situ gitu. Itu kamu ke Uganda, ke Turki, kemana lagi? Ke Hawaii. Iya itu, kata Agnes, itu hanya sejuta warna pelangi itu. Yang kamu regani untuk menutupi atau untuk mengalihkan sejenak kegundahan batin itu gitu. Ya kan? Itu lagu-lagunya Agnes. Lagu-lagunya aneh. Iya, bukan pura apa ya. Agnes saya kira ini cepat matang intelektualnya. Bagi yang agak lambat intelektualnya, dia akan mengejar sejuta warna pelangi itu. Dia nabung untuk masuk ke dalam satu demi satu sejuta warna pelangi. Agnes sudah nggak mau. Agnes sudah tiba pada kesimpulan terakhir bahwa semua itu luluh. Aku mau yang suci, kata Agnes. Dan dia nggak bisa nembus waktu itu gitu. Nggak bisa menembus waktu. Itulah yang disebut dengan keterbatasan dimensi. Jadi kalau dimensi 3 ini bayang-bayang gitu. Tapi kalau Agnes tadi itu bagus sekali gitu. Sejuta warna pelangi. Pelangi itu kan warna yang dari langit. Ya kan? Itu bukan bayang-bayang, itu memang warna cahaya di langit. Tapi itu apa ya? Bukan cahaya murni. Coba pelajari lagi proses terjadinya pelangi. Agnes, wah, luar biasa di situ. Filosofis lagunya tuh. Kalau dimensi 3 ini kan memang bayang-bayang hitam ini. Ini dimensi 3 ini kan kegelapan yang melekat di tanah. Ya, toh? Kalau pelangi itu tidak melekat di tanah. Pelangi itu di langit. Itu hebatnya Agnes. Kalau kita lihat bayang-bayang kita itu melekat di tanah itu. Pelangi, ya. Tapi Agnes maunya matahari. Nggak mau pelangi. Nah, yang kurang intelektualnya itu masih menginginkan pelangi. Oh, besok nabung lagi ya untuk ke pelangi warna sana. Oh, ke pelangi warna sana. Itu kita ditertawai sama Agnes. Ditertawai sama Agnes. Arei kira orang ngandel. Nggak ngerti laguku. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Itu kan hanya spektrum, ya. Pelangi itu kan hanya spektrum itu. Mau sejuta juga itu spektrum gitu. Yang luluh kalau proses pelangi itulah. Dia soalnya apa? Ya dimensi keempat itu memang dia tidak mampu mengatasi ini gitu. Persoalan mendasar dalam jiwa itu kegelapan yang melekat pada akar jiwa kita. Kalau mau lebih canggih lagi, pergi ke jenis kesayaan dimensi kelima. Itu kalau teman-teman pernah tinggal di Jogja lama dan sering keliling kampung, mantan sales nih, saya tahu betul di kampung-kampung itu jam 10 pagi lah sampai ke jam 2 mereka nyetel keroncong.
keroncong. Itu cara orang sana selaras. Keroncong itu kan laras ya. Jadi membawa suasana laras. Laras itu joy. Jangan sampai nggak ngerti laras. Orang nih. Ngacung, jangan sampai itu hanya dengarin itu ada filosofisnya. Jadi kalau keroncong itu ya bukan keseimbangan. Bukan keseimbangan laras itu. Apa? Jadi gini, laras itu kalau kita dengar keroncong tipenya memang itu dia mengakui penderitaan. Lagu-lagu keroncong itu liriknya penderitaan. Mengakui kegagalan, mengakui kebosanan, mengakui keterbatasan. Tapi kemudian tuh dia berserah kepada sutradara. Dia kemudian memilih selaras dengan sutradara. Jadi dia menembus esensi gitu, bahwa ini hanya panggung gitu. Itu yang dimensi dengan keroncong ya, joy. Selaras itu dia selaras dengan sutradara. Dia memilih itu. Makanya lagu keroncong sekarang itu lagi populer kan, tinggi itu. Dia mengakui di dalam kehidupan itu ada penderitaan, ada kegagalan, ada perjuangan ya. Ada kebosanan, tetapi saya tetap memilih selaras dengan sutradara. Gimana pun itu apa yang disebut dengan penderitaan, kegagalan, kebosanan, dan keterbatasan itu hanya peran-peran yang sudah disiapkan oleh sutradara. Ya, memilih selaras apapun kondisi dalam dunia. Tapi dia memilih selaras dengan yang transenden. Selaras itu artinya mengakui menerima. Selaras itu artinya mengakui menerima. Tapi belum memahami. Baru di level penerimaan. Itu joy. Itu joy. Itu jenis kesayaan yang nature-nya nature-nya itu di planet dimensi kelima. Di sana tuh dia selaras dengan penerimaan, syukur, gembira, tidak ngoyo. Belum memahami. Nanti kalau memahami itu di Jogja itu saya tahu nada musiknya setiap hari. Kenapa? Ahli kanvas. Saya kanvas dari pintu ke pintu, gang ke gang tikus, sampai gang bayi tikus tuh tahu saya Jogja itu. Laseles jual kompor, J. Jual kompor, Aduh. Tapi saya belajar di sana sebenarnya itu. Oh, ini wisdom gitu. Wisdom. Ini wisdom. Nanti di atas selaras itu baru ada eling lan waspodo ojo gumun. Di atasnya selaras dimensi ke-6 tuh. Eling lan waspodo ojo gumun. Itu dimensi ke-6, letting go. Dia sudah nanti mengilmui di situ. Eling lan waspodo ojo gumun. Itu di planet kesayaan yang ke-6. Di planet kesayaan yang ke-6. Nah, kalau teman-teman mau tahu ya keroncong apa saja keroncong yang sekarang itu, nah, misalnya ini klebus, ini enak dia. Di dalamnya sairnya tapi itu derita gitu ya. Tapi musiknya enak. Ini namanya selaras tubuh. Jadi
penderitaan itu di dalam irama itu. Kayak gini enak nih. Padahal ini sakit semua ini. Style sendiri ya. Style sendiri. Seirama ya, laras. Itu yang dimensi. Makanya Jogja itu orang-orangnya ya seperti itu gitu. Orang desa-desa itu saya senang kalau kanvas itu ke desa. Saya dengerin gitu. Oh ini enak ya. Ngenalin. Waktu itu ngalamin tapi nggak ngenalin gitu. Setelah baca buku Bruce Lipton, oh ini di desa-desa yang saya kunjungi dulu gitu. Sudah mengalami, tapi belum saya kenali, belum saya identifikasi. Akhirnya gagal saya gunakan, gagal saya ukur. Saya kira orang Jogja ini pemalas, padahal mereka yang sangat selaras. Jadi selaras itu mirip-mirip pemalas tuh. Dulu melihatnya ini kok malas-malas sih. Jam segini itu enggak, kalau di Sulawesi kan mutar caca disco itu. Jam-jam segitu kan. Jam 10 kata itu caca disco itu, reggae gitu kan. Sulawesi begitu. Saya ke Jogja itu jadi, loh kok jadi kayak gini ya iramanya. Nah, di atas eling lan waspodo baru ada nafis, Mbak. Penderitaan, kegelapan, kebosanan, keterbatasan ini lenyapkan, tiadakan. Itu jenis kesayaan yang lain, tiadakan itu. Kamu punya potensi untuk itu. Gimana meniadakannya? Dengan cara mengisbatkan kesayaanmu pada akar kesayaannya sejati. Setelah itu baru bisa nemu jenis kesayaan yang lain yang kita sebut dimensi ke-8 sebagai peragaan kemuliaan Tuhan. Nemu saya jenis-jenis nature kesayaan ini nemu gitu. Nemu. Nah, mungkin teman-teman tuh sudah mengalami itu, tapi tidak mampu mengidentifikasi dimensinya, jenisnya, apalagi mengukur spektrumnya gitu. Joy ada banyak masalah, bukan saya santai sebenarnya. Nggak, ya menerima. Jadi jiwa itu sudah punya ritme transenden dia. Ritme transenden itulah yang kemudian tuh mengelilingi ritme penderitaan tadi. Itu kan filosofi dari keroncong. Ritme transenden itu kemudian meliputi ritme ritme dunia gitu. Itu keroncong tuh situ dia. Ya memang begitu irama dunia itu memang begitu gitu. Jiwa saya mengikuti irama kehidupan, irama transenden gitu. Itu di dimensi. Jadi ada keutuhan irama antara irama kehidupan dengan irama dunia gitu. Kalau dimensi keempat kan iramanya itu adalah menyingkirkan irama kehidupan atau irama dunia itu nggak mau didengar gitu. Aku jalan aja gitu. Aku butuh tempat baru. Jadi irama itu tidak didengar karena dia fokus pada gerak. Dia fokus pada gerak. Jadi irama itu harus didengar. Nggak bisa terlalu aktif matanya. Kalau yang aktif matanya itu ke mall cocok itu. Matahari diskon 70 tambah 20%. Harus mendengar dia. Jadi 500 ini dia itu lumayan tuh. Yang tuli bisu ini bisa ini dia. Bisa pulih. Yang tuli bisu. Nanti yang buta ini di 600.
eling lan waspodo ojo gumun. Kalau teman saya diplesetin lagi, eling karo gendaane, waspodo karo bojone. Itu teman saya yang di dapur ngajarin gitu dulu. Waduh, maksudnya apa eling lan waspodo? Eling karo gendaane, waspada karo bojone. Ikut teman saya itu, aduh. Artinya di situ dari pena. Turun ke dimensi 3 lagi. Ya kan? Ya, jenis kesayaannya memang beda-beda ya. Ya itu teman saya lah. You know what I mean. Salis. Jadi itu jenis-jenis kesayaan bagaimana kemudian itu menghadapi kenyataan penderitaan, kegagalan, kebosanan, keterbatasan dimensi. Mau ke dimensi 5 boleh, silakan. Ke dimensi 6 silakan. Dimensi 7 silakan. Ke dimensi 8 silakan. Pilih. Kamu mau bermukim di mana? Dan itu sebelum bisa memilih, pastikan sudah mengidentifikasi, membedakan, mengukur, menamai, baru bisa itu digunakan tuh. Jadi kalau belum mengenali, nggak bisa dia gunakan pengetahuan tentang jenis kesayaan ini. Bisa digunakan, itu hanya wacana saja, tapi dia nggak bisa gunakan. Harus bisa digunakan. Dan itu syarat menggunakannya tidak bisa nitip. Bang Aswar aja yang belajar, saya yang gunakan. Nggak bisa. Itu kan dimensi keempat. Profesor kepalanya sampai botak, bikin obat, kita yang pakai. Nggak bisa begitu di spiritual. Nggak bisa gitu. Kamu harus sendirian temu, kenali, dibedakan, definisikan, ukur, namai, lalu kamu bisa milih. Sebelum itu kamu nggak akan bisa. Jadi kebiasaan berpikir di dimensi keempat nggak laku dalam perjalanan spiritual, dalam non-linear itu nggak laku. Makanya kayak Agnes tuh lagunya, wah, dia belum mengenali logika non-linear gitu. Logika transendensi, masih logika relasi ya. Logika relasi. Oke lah, itu dulu malam ini ya. Paling enggak itu teman-teman bisa, oh itu namanya nature kesayaan. Kamu sudah kenali belum nature tadi? Kamu sudah bedakan, definisikan pada dirimu sendiri, jangan pakai materi ini. Kamu sudah garap belum proyekmu ini? Kamu sudah ukur namai belum? Setelah itu baru kamu bisa gunakan. Seperti itu. Oke ya, itu dulu malam ini. Mau ke Kediri ini. Mau jemput ponakan-ponakan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar.